Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hadis ya. Hadis yaitu ucapan, kita mengenal ucapan Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah, kita pelajari supaya kita bisa melaksanakan Al-Quran ya, itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah adalah the living Quran ya, Quran yang berjalan atau Quran yang hidup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Rasulullah kemudian ditanya, siapakah yang enggan? Siapakah yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang enggak mau masuk surga itu adalah orang yang enggan, itu ialah barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang menentangku maka dialah orang yang enggan, orang yang menolak, enggan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab berpegang teguh kepada agama dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Penjelasan kata dari hadis yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Adib Al-Bukhari ini adalah di halaman 180 ya. Umatku maksudnya umat dakwah. Aba artinya aba itu enggan atau menolak. Ausoni maksiat kepadaku maksudnya tidak beriman kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad. Di sini dijelaskan mutiara hadisnya, syarat masuk surga adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya berarti ia mencintai Allah dan dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya adalah bukti ketidakcintaan terhadap Allah dan ketidakcintaan terhadap Rasulnya meskipun mereka mengaku mencintainya. Jadi ucapan Rasulullah ini jelas ya, kunci masuk surga adalah melalui kalau kita mengikuti Rasulullah. Tanpa Nabi Muhammad orang itu tidak bisa masuk surga karena tidak ada contoh teladan yang bisa mengantarkan dia masuk surga. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu wastata'tum. Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena orang-orang sebelum kalian hancur binasa karena banyaknya pertanyaan. Kasratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum
ala anbiyaihim. Banyaknya pertanyaan mereka dan pertengkaran mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang suatu hal kepadamu, kata Rasulullah, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika aku memerintahkan suatu perkara kepadamu, jauhi dia. Wa idza amartukum bi amrin, ya, maka fa'atu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Berpegang Teguh pada Agama, bab meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Keutamaan bab menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak penting. Da'uni, jauhkanlah saya, maksudnya jauhkanlah saya dari berbagai pertanyaan yang mendetail. Ini ada mutiara hadisnya. 1. Larangan mengajukan pertanyaan yang justru menambah permasalahan, yang membuka pintu syubhat. Syubhat itu artinya membuat kita jadi apa ya, membuat kita ragu-ragu ya, dan munculkan perselisihan. Tidak diragukan lagi bahwa perselisihan itu dapat menyebabkan kebinasaan. Pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Bani Israel adalah contoh dari pertanyaan itu. Kedua, wajib meninggalkan segala sesuatu yang dilarang kalau larangan itu tegas, atau sunnah meninggalkan larangan tersebut kalau larangan itu tidak tegas. 3. Meninggalkan larangan tidak menimbulkan beban, kesulitan. Oleh karena itu larangan itu bersifat umum. 4. Melaksanakan perintah terkadang menimbulkan beban, kesulitan. Oleh sebab itu seharusnya perintah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Ini ada ilustrasi di situ, dikatakan fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum apa? Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai kemampuannya, kemampuan kalian. Lakukanlah ya sekuat usaha. Ada seorang syekh ditanya, apa yang dimaksud dengan mastata'tum? Mastata'tum itu sesuai dengan kemampuan, bertakwalah. Ittaqullaha mastata'tum. Udah anak muda bertanya, apa itu mastata'tum? Sesuai dengan kemampuanmu. Maka kemudian syekh yang sudah tua ini, namanya Dr. Abdul Azam, itu mengajak anak muda itu ke lapangan. Ini ada di buku Dr. Abdul Azam. Kemudian dia mengajak anak muda itu lari, ya, mengelilingi lapangan. Anak muda itu heran, kok dia disuruh diajak mengelilingi lapangan. Terus anak muda itu ngikutin si syekh itu keliling lapangan. Dr. Abdul Azam ini dulu adalah seorang dosen syariah di beberapa universitas di Timur Tengah, dan kemudian ketika Rusia Soviet itu menyerbu Afghanistan, dia meninggalkan pekerjaan dosennya, dan kemudian dia hidup
di gua-gua melatih para mujahidin untuk bertempur mengusir Soviet. Dan dia kemudian mengarang buku ensiklopedia jihad yang berjilid-jilid itu. Dia tulis di gua-gua di Afghanistan. Kembali ke Dr. Abdullah Azzam itu, kemudian dia lambat laun anak muda itu capek juga, diajak keliling sampai terhentilah Dr. Abdullah Azzam sampai tidak kuat lagi mengelilingi lapangan itu. Kata Dr. Abdullah Azzam, itulah arti mastata'tum. Jadi bekerja, berusaha sampai optimal, dan sampai kita mencapai titik kita nggak bisa lagi sanggup untuk melaksanakan perintah Allah itu sekuat-kuatnya, ya, sampai batas terakhir. Kalau misalnya sholat bangun jam 2 malam, kemudian sholat yang harusnya 11 rakaat, kalau tiba-tiba berhenti hanya 2 rakaat karena mager, malas gerak, itu berarti bukan mastata'tum. Kata Rasulullah, kalau kamu ngantuk tidur aja, tapi kalau gak ngantuk itu diteruskan sampai tuntas itu sholat tahajud itu, ya, sampai mencapai titik yang paling optimum yang nggak bisa lagi dikerjakan sampai apa ya, sampai kecuali sampai batas akhir kekuatan fisik dia. Jadi pelajaran mastata'tum itu memang kalau semangatnya lemah, pekerjaannya tidak tuntas. Jadi memang harus mengerahkan seluruh semangat dan dan tenaga, betul-betul dalam konteks dalam kerangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Moga-moga itu hadis bisa memberikan inspirasi ya kepada kita. Terus yang cerita yang kedua, di zaman Rasulullah, Ummi Maktum, sahabat Rasulullah itu buta kedua matanya. Kemudian dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di Madinah ini aku tinggal sendiri, di rumah sendiri, nggak ada yang bantu aku, dan mataku juga buta. Sementara masjid cukup jauh untuk salat berjamaah, aku mengalami kesulitan. Aku izin ya Rasulullah, salat di rumah. Rasulullah kemudian menjawab kepada sahabatnya yang buta dan hidup sendiri itu, wahai Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan itu? Dengar ya Rasulullah. Berangkatlah ke masjid. Jadi orang buta dan tidak ada yang menuntut, itu tidak diizinkan sebagai laki-laki muslim untuk sholat di rumah, harus berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat kisah yang terkenal di TikTok itu. Ada seorang yang sudah berjalannya bungkuk tapi masih gagah berjalan. Sepulang dari naik haji, dia kemudian mewakafkan tanahnya untuk bikin musola. Kira-kira jaraknya 100 atau 150 meter dari rumahnya. Setelah musola jadi, dia, orang ini buta, dia minta dituntun untuk 5 kali sholat ke masjid.
keimanan membuat dia harus memutuskan selalu sholat 5 kali di masjid. Tetapi anaknya atau saudaranya itu nggak selalu bisa mengantarkan ayahnya itu ke masjid yang cukup jauh bagi seorang tua yang jalannya mulai tertatih-tatih. Akhirnya sang kakek yang hampir 100 tahun ini minta dibuatkan tali dari rumah sampai musola untuk tempat dia menjadi petunjuk supaya jalannya itu sampai ke musola dengan berpegangan ke tali itu tanpa bergantung pada orang lain. Dan kisah itu di TikTok itu tidak diceritakan bagaimana akhir cerita bapak tua ini yang umurnya 1 abad, tetapi yang terkesan adalah dia taat kepada Rasulullah untuk sholat berjamaah 5 kali di masjid, meskipun usianya sudah lanjut usia. Dan yang terakhir tentu kisah Dr. Zakir Naik itu, bagaimana dia menghabiskan 5,5 jam setiap hari untuk sholat, meskipun dia selalu berdakwah di 15 negara. Dan wawancaranya ada di podcast Dr. Richard Lee 2 kali. Jadi dia setiap hari sholat tahajud itu 2 jam. Kemudian setelah sholat tahajud 2 jam di tengah malam itu, kata Dr. Zakir Naik, ahli perbandingan agama ini, ahli debat melawan pendeta-pendeta di seluruh dunia, dia jalan ke masjid itu sekali jalan pulang pergi, dan sholat wajib dan sholat sunnahnya kira-kira katanya memakan waktu 40 menit pulang pergi, kali 5 berarti 40 kali 5 200 menit, itu berarti dibagi 60 3 jam 20 menit. Dia sholat 5 kali ya. Sholat 5 kali. Kemudian berarti 2 jam ditambah 3 jam 5 jam 20 menit. Nah, dia bilang terus sholat duhanya 20 menit, jadi 5 jam 40 menit. Itulah ya kisah orang-orang yang taat. Fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan dengan satu perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Semoga hadis ini bisa menyegarkan keimanan kita. Pentingnya kita mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah itu artinya jalan. Bisa mungkin kita berusaha untuk meniti jalan para nabi, termasuk jalan hidup Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.